Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Indriasari, Ketua Kelompok 1, akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer dan akuntansi, jasa salon dan spa penjualan kosmetik. Berikut nama kelompok dari kelompok kami. Pertama, ada Intan Indriasari. Lalu ada Rido Demasetya. Yang ketiga, ada Anggita Dwi Fitri. Dan yang keempat, ada Satria Pratama Wibawa. Akunting versi 6.1. Zahir Akunting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, mempunyai fasilitas yang integrated dan berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan berupa grafik dan analisa resiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya, tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Selanjutnya, kelebihan Zahir. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat. Karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata, namun kelebihan Zahir yang pertama, mudah mengontrol keluar masuk barang dan informasi stok yang up to date. Lalu, mudah mengelola hutang piutang disertai dengan informasi yang lengkap. Lalu, mudah mengelola cash flow dan mengetahui kondisi keuangan secara real. Lalu, menghasilkan laporan keuangan yang instan dan cepat. Analisa keuangan yang akurat dan mudah dipahami. Zahir versi 6.1 secara inovatif telah menggabungkan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial. Mudah digunakan tanpa harus mempelajari teori akuntansi terlebih dahulu dan membantu mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan akurat. Modul dan fasilitas yang ada di Zahir. Yang pertama, ada modul data-data. Modul data-data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Akunting untuk menampilkan klik data-data. Dari data-data ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama, ada data nama alamat. Itu fungsinya untuk mengelola data customer, vendor, employee, dan other. Lalu ada data rekening untuk mengelola atau menambah, mengedit, dan menghapus akun rekening. Lalu ada data pemasok untuk mengelola barang dagang. Lalu ada satuan pengukur untuk mengelola satuan ukur barang dagang. Ada data proyek untuk mengelola transaksi proyek. Data harta tetap untuk mengelola harta tetap yang dimiliki perusahaan. Data pajak mengelola pajak barang dagang. Data mata uang untuk mengelola mata uang beserta akun penting yang digunakan saat transaksi. Lalu selanjutnya ada modul buku besar. Modul buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan membuka buku besar per akun untuk menampilkan klik buku besar. Beberapa fasilitas yang ada di modul buku besar adalah data rekening perkiraan. Itu untuk mengelola, menambah, mengedit, dan menghapus akun atau rekening. Lalu ada transaksi jurnal umum, melakukan transaksi jurnal yang bisa dilakukan di modul lain. Lalu buku besar, untuk melihat buku besar rekening perusahaan. Daftar transaksi jurnal untuk melihat daftar transaksi jurnal umum. Selanjutnya ada modul penjualan. Penjualan adalah transaksi di mana ada pengeluaran barang atau jasa untuk pelanggan.
Transaksi ini digunakan oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan tunai maupun piutang. Piutang usaha adalah transaksi untuk pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan atas penjualan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk menampilkannya, klik penjualan. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan, ada sales order, ada pengiriman barang, invoicing, retur penjualan, daftar piutang usaha, pembayaran piutang usaha, dan pengembalian kelebihan kredit. Selanjutnya, ada modul pembelian. Pembelian adalah transaksi di mana ada penerimaan barang atau jasa dari supplier atau vendor. Transaksi ini banyak digunakan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat dilakukan dengan tunai ataupun hutang. Hutang usaha adalah transaksi untuk melakukan pembayaran hutang usaha kepada supplier atau vendor atas transaksi pembelian sebelumnya. Untuk menampilkannya, klik pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian. Purchase order, itu untuk entry pemesanan pembelian. Lalu ada pengiriman barang, invoicing, entry transaksi barang secara tunai, kredit atau barang jasa. Lalu ada retur pembelian, entry retur pembelian atau nota debit. Pembayaran hutang, pembayaran hutang usaha, melakukan pembayaran hutang, penerimaan kembalian debit untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, di mana untuk perusahaan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk pembayaran hutang atau pembelian andalan. Selanjutnya, modul kas dan bank. Kas dan bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening kas atau bank, seperti transfer antar rekening kas atau bank, kas atau bank masuk, kas atau bank keluar. Untuk kas masuk dan kas keluar adalah transaksi di luar penginputan penerimaan pembayaran piutang maupun pengeluaran pembayaran hutang. Untuk menampilkannya, klik kas dan bank. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank. Transfer kas, untuk mencatat transfer uang dari satu rekening ke rekening selanjutnya. Kas masuk, menginput transaksi kas masuk seperti penerimaan setoran modal pinjaman dari bank. Kas keluar, menginput transaksi kas keluar seperti pembayaran listrik atau telepon, pembayaran gaji, pembelian aset, pembayaran hutang ke bank, dan lain-lain. Rekonsiliasi bank, menyamakan akun bank dari transaksi yang dicatat di zahir dengan laporan rekening koran atau buku bank. Modul persediaan. Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Pada modul ini dapat dibuat data barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, stock of name. Untuk menampilnya, klik persediaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan. Pemakaian atau penyesuaian barang digunakan untuk menginput transaksi pemakaian barang atau penyesuaian, seperti barang A yang ada di pusat digunakan sebanyak X buah untuk ke cabang. Pemindahan barang digunakan untuk menginput transaksi pemindahan barang atau perakitan. Ada stock of name, itu untuk fasilitas stock of name, berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di zahir dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya sering terdapat perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Fasilitas ini biasa digunakan di akhir periode, misalkan di akhir bulan. Lalu ada perakitan. Fasilitas ini berguna untuk mempercepat proses input transaksi pemindahan barang, yaitu zahir akan secara otomatis menginput transaksi pemindahan barang berdasarkan formula yang ditentukan di masing-masing hasil produksi. Setelah itu ada proses persediaan yang berkaitan dengan penerimaan barang yang ada di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan.
Setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluar, secara otomatis Zahir akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan berdasarkan metode yang digunakan. Lalu ada modul laporan. Modul laporan digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan modul-modul sebelumnya. Untuk menampilkannya, klik modul laporan. Di sini ada studi kasus 1.1 jasa salon dan kecantikan Sarita Salon. Informasi umum dari perusahaan. Berikut rincian data perusahaan. Informasi umum perusahaan. Nama perusahaan Sarita Salon. Alamat Jalan Masjid Rawabacang nomor 88B Jatirahayu, Pondok Melati. Nomor telepon 0811 80 96 191. Pemiliknya adalah Sarita Aprilialita. Bidang usaha salon. Jenis usaha perdagangan umum. Periode perusahaan Januari sampai dengan Desember 2019. Bulan konversi Januari. Kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan secara umum. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Mata uang menggunakan rupiah. Menggunakan special jurnal dengan neraca jurnal untuk mencatat transaksi. Pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Termin pembayaran 2-10.n-30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dengan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 0% dari nilai utang pembelian. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 0% dari nilai utang tunggakan untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur berpajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian sebelum termasuk PPN. Lanjutan kebijakan perusahaan. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak dapat menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan ini disimpan dalam rekening giro nomor 0010-16-54375 BCA cabang Tamrin. Penilaian persediaan barang. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode yang digunakan adalah metode FIFO. Pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip akrual basis penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Data-data pelanggan atau customer. Data pelanggan C001 bernama Astrid, saldo piutang per 1 Agustus 2019 adalah 1.150.000. Kode pelanggan C002 Beni 200.000. Kode pelanggan C003 Citra 1.150.000. C004 Dela 2 juta. Jumlah keseluruhan 4.500.000. Lalu ada data pemasok vendor. Kode pemasok D01. Nama pemasok Anggun Beauty. Saldo utang per 1 Agustus 2019 adalah 1.500.000. Lalu ada kode pemasok D02 Sarah Collection 1.500.000 dan jumlahnya 3 juta. Selanjutnya saldo awal neraca. Neraca saldo per 1 Januari 2019. Nama akun kas di tangan debit 3.500.000. Nama akun Bank Mandiri 10 juta. Nama akun piutang usaha 4.500.000. Pajak piutang usaha 4.500.000.
Pajak dibayar di muka 500.000. Persediaan salon 8.375.000. Mesin salon 7 juta. Akumulasi penyusutan mesin salon 2 juta, kredit 2.500.000. Selanjutnya masih di neraca saldo per 1 Januari 2019. Nama akun peralatan salon debit 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatan salon kredit 3 juta. Utang usaha kredit 3 juta. Utang Bank Mandiri 15 juta. Modal Nona Yuyun 9 juta. Utang pajak 575.000. Saldo laba periode lalu 5 juta 800.000. Jumlah keseluruhan 38.875.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Intan. Saya akan melanjutkan mulai dari saldo awal piutang. Di sini saldo awal piutang berjumlah 4 juta. Dari asli 1.100.000, Deni 200, Citra 1.500.000, dan Dila 2 juta. Total 4 juta. Dan cara penyelesaiannya, cukup pilih menu file, lalu pilih klik saldo awal, lalu pilih klik saldo awal piutang, dan input data-datanya. Lalu kalau sudah selesai bisa langsung direkam. Ada saldo awal utang di sini terjumlah dengan 3 juta atas nama Agung Beauty dan Sarah Collection dengan jumlah 1.500.000 Agung Beauty dan Sarah Collection 1.500.000 total 3 juta. Dan cara penyelesaiannya sama dengan awal piutang, yaitu cukup klik menu file, lalu klik menu saldo awal, lalu klik lagi saldo awal utang, dan kemudian input data-datanya. Jika sudah selesai, bisa langsung direkam. Lanjut untuk menyeting mata uang. Cara penyelesaiannya yaitu pilih menu data-data, lalu klik menu data uang, lalu ubah menu data uang menjadi IDR, dan klik tekan. Membuat daftar akun. Kualifikasi daftar akun, cukup menampilkan penyusunan kualifikasi akun, lalu klik menu setting, lalu kualifikasi akun, kemudian klik nama akun yang baru, lalu klik rekam. Mengelola daftar akun, cukup klik menu data, lalu pilih buku besar, pilih data perkiraan, lalu muncullah modul seperti ini. Dan di sini saya akan menerangi keterangannya yang ada di bawah sini. Ada tanda plus untuk tambah data akun, tanda menghapus hapus data akun. Di sini ada tanda pensil untuk mengedit data-data akun. Dan pengukuran barang, cukup klik menu data-data, lalu klik satuan pengukuran, dan klik untuk memilih suatu pengukuran yaitu PCS atau unit. Dan lalu kalau sudah, klik rekam. Membuat data-data baru, cukup mengetik klik data-data, lalu klik data produk, dan di situ kita menambahkan baru, dan di sini kita tambah dan input data-datanya. Jika sudah, lalu klik rekam. Data pajak, cukup klik data-data, terus pilih data pajak, lalu mengganti data PPN menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, lalu klik rekam jika sudah. Menginput data-data saldo awal persediaan, cukup pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal persediaan, lalu klik baru, dan input data-data saldonya, lalu klik rekam. Menginput transaksi dokumen 1, yaitu pengeluaran kas dari toko beauty dengan sejumlah uang 5 juta untuk keperluan membeli perawatan salon. Cara penyelesaiannya untuk menyelesaikan data-data transaksi modul 1 yaitu klik modul kas dan bank, lalu gunakan fungsi kas keluar, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi yang ada di transaksi, tentukan pada akun, lalu input pengeluaran. Jika sudah, lalu ditekan. Yang kedua, transaksi dokumen pengeluaran kas bank ditujukan pada Nyonya Sarita dengan uang sejumlah 1 juta dan pembayaran untuk sewa untuk ruangan salon. Cara penyelesaiannya cukup klik modul kas dan bank, pilih fungsi kas keluar, lalu tentukan akun kas yang ada, lalu ikutilah tanggal transaksi yang ada di bukti transaksi, lalu pilih kode akun. Jika sudah, pilih rekam. Transaksi yang kedua yaitu faktur. Di
dibayarkan kepada Kongo Beauty dan akuntan sejumlah 1.500.000 untuk keperluannya, pembelian peralatan salon. Cara penyelesaiannya, cukup klik modul pembelian, lalu pilih pengiriman barang atau invoice, pilih nama pemasok, isi nomor pembelian dan tanggal faktur, checklist invoice karena pembelian secara kredit, input barang yang dibeli, isi nominal uang muka, klik tanda segitiga merah untuk menentukan metode pembayaran, yaitu melalui Bank BCA. Jika sudah, untuk mencatat secara kredit, lalu tekan bukti penerimaan kas, yaitu kas masuk dari Astrid uang sejumlah 1.150.000 ke keperluan untuk pendapatan perawatan salon. Cara penyelesaiannya, cukup klik menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk, tentukan akun kas yang digunakan, ikuti tanggal transaksi yang sudah ada di bukti transaksi, tentukan kode akun, lalu input nilai pengeluaran, dan jika sudah, klik rekam. Transaksi dokumen kelima, yaitu bukti penerimaan kas lagi dari Bapak Beni dengan uang sejumlah 200.000 untuk keperluan pendapatan rias make up. Untuk cara penyelesaiannya, cukup klik kas dan bank, lalu pilih kas masuk, dan tentukan kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi yang ada pada transaksinya, lalu tentukan kode akun, habis itu input nilai pemasukan, jika sudah, klik rekam. Untuk transaksi yang keenam, yaitu bukti pengeluaran kas, bayar pada pegawai dengan uang sejumlah 500.000 keperluan untuk membayar gaji pegawai. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian dokumen kami, yaitu klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar, habis itu input data transaksinya, input data tanggal transaksinya, input nilai nominal uangnya, lalu klik rekam jika sudah selesai. Untuk dokumen ketujuh, transaksinya bukti penerimaan kas dari Ibu Fitra dengan uang sejumlah 1.150.000 keperluan pendapatan perawatan rambut. Cara penyelesaiannya, klik kas dan bank, lalu pilih kas masuk, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksi, tentukan kode akun, input data-datanya, lalu jika sudah, klik rekam. Untuk transaksi yang ke-8, yaitu faktur, dibayarkan kepada Sarita Salon dengan uang sejumlah 1.150.000 keperluan dan pembelian masker wajah. Klik bentuk penjualan, kemudian pilih pengiriman barang, klik baru, pilih nomor ESO, pilih transaksi F1, kemudian klik OK, isi transaksinya sesuai tanggal transaksi, klik saldo terhutang, jika sudah, klik rekam. Dan itu data dokumen transaksi penerimaan kas, dibayarkan kepada Bella dengan uang sejumlah 2 juta untuk keperluan pendapatan perawatan wajah. Cara penyelesaiannya, cukup klik modul dan kas bank, lalu pilih kas masuk, tentukan akun yang disediakan, sesuaikan tanggal transaksi, pilih kode akun, input nilai jumlah uangnya, lalu jika sudah, klik rekam. Yang selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas dari Bapak Beni dengan uang sejumlah 100.000 keperluan untuk pembiayaan biaya salon. Penyelesaiannya, cukup pilih kas dan bank, lalu pilih kas keluar, tentukan akun kas yang digunakan, sesuaikan tanggal transaksinya, tentukan kode akun, jika sudah, input nilai pengeluarannya, jika sudah. Saya akan melanjutkan yang sudah sampaikan oleh saudara Gita. Pada tanggal 10 Februari, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Kencana nomor bil FB 050201. Jenis barang yang dibeli sebagai berikut. Penyesuaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih pengiriman barang. Tampilan awal mengirim barang, kemudian klik baru. Kemudian masukkan transaksi berikut, kemudian klik rekam. Penjualan jasa salon. Penyesuaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan, dan ini tampilan order penjualan. Kemudian klik tambah baru, kemudian input data sampai selesai, lalu klik rekam. Mata uang IDR. Pada tanggal 24 Maret 2020, perusahaan
menjual barang secara tunai kepada PT Kartika dengan rincian sebagai berikut. Penyesuaian, pilih menu penjualan, kemudian pilih pengiriman barang. Tampilan awal pengiriman barang, kemudian klik baru data yang ada, kemudian klik tunai. Setelah selesai mengirim transaksi, kemudian klik rekam. Pada tanggal 12 April, kemudian perusahaan menjual barang secara tunai kepada Sinta dengan rincian sebagai berikut. Penyesuaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice. Tampilan awal invoice penjualan, kemudian klik baru. Masukkan transaksi berikut, kemudian klik rekam. Penjualan jasa salon. Penyesuaiannya, pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan. Dan ini tampilan order penjualan, kemudian klik tambah baru. Kemudian input data sampai selesai, lalu klik rekam. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan kas keluar dan giro. Penyesuaian kas keluar. Klik modul kas, pilih kas keluar, klik gambar mouse di samping box penerimaan untuk memilih menerima. Isi memo sesuai keterangan pada cek. Isikan nomor cek CD 0001. Kemudian klik giro dan pilih rekam. Untuk mencairkan giro, Anda bisa klik yang sudah ada, lalu oke. Untuk mengisi kas keluar, pilih kas keluar, klik gambar mouse di samping box penerimaan untuk memilih penerima. Isi memo sesuai keterangan pada cek. Isikan nomor cek CD 005, ganti tanggal sesuai pada cek. Kemudian klik rekam. Langkah selanjutnya adalah mengisi kas keluar. Klik modul kas, pilih kas keluar, klik gambar mouse di samping box menerima untuk memilih penerima. Isikan memo sesuai keterangan pada cek. Isikan nomor cek CD 0001, ganti tanggal sesuai pada cek. Next, laporan neraca sebelum rekonstruksi laporan keuangan, neraca standar, lihat saldo bank BCA. Oke, next. Tutup buku bulanan. Fasilitas tutup buku bulanan digunakan untuk menutup transaksi di bulan tersebut. Zahir akan menghitung secara otomatis penyusutan harta tetap yang dimiliki perusahaan dan mengakumulasikan nilai penyusutan harta tetap dilaporkan neraca dan laba rugi bulanan. Penyesuaian sebagai berikut. Klik tutup buku, pilih buku akhir bulan. Kemudian akan muncul jendela seperti berikut. Lalu klik OK. Setelah itu pilih yes. Setelah itu muncul seperti berikut. Klik proses ini, klik yes sampai selesai. Laporan terbentuk, laba rugi, laporan keuangan, laba rugi standar, neraca saldo. Klik modul laporan, laporan keuangan, neraca saldo. Daftar jurnal sebagai berikut. Buku besar sebagai berikut. Kas keluar sebagai berikut.
Nah, yang ini adalah salah satu contoh cover buku yang dibuat oleh kelompok kami.